Kisah nyata penuh haru tentang seorang pemuda kaya yang jatuh cinta pada janda penjual lontong di pasar. Dituduh mengejar harta, diusir keluarga, dan dicaci tetangga, cinta mereka diuji habis-habisan. Tapi siapa sangka, wanita ini justru menyimpan sesuatu yang akan menyelamatkan seluruh keluarga si pemuda. Tonton sampai akhir, karena kisah ini penuh kejutan dan nilai kehidupan. Like, komen, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah nyata yang menyentuh hati. Namaku Dava. Aku anak bungsu dari keluarga pemilik supermarket besar di Jogja. Hidupku nyaman, segala kebutuhan terpenuhi. Tapi hidup serasa kosong sejak ibu kandungku wafat saat aku kecil. Aku dibesarkan oleh asisten rumah tangga dan terus berganti pacar tanpa arah. Sampai aku ketemu dia, Bu Nira. Aku bertemu Bu Nira bukan di kafe atau mall, tapi di pasar tradisional. Saat aku iseng bantu survei bahan baku untuk usaha frozen food keluarga. Ia penjual lontong sayur. Usianya sekitar 38, terpaut 13 tahun denganku. Ia menjanda sejak usia 30 karena suaminya meninggal kecelakaan. Tapi yang paling memikatku adalah senyumnya yang damai dan cara ia melayani pelanggan tanpa lelah. Aku mulai sering datang pagi-pagi ke pasar, pura-pura beli. Lalu semakin intens, aku mulai membantu dia beres-beres. Pedagang lain mulai menggoda. Bu Nira, anak kuliahan tuh suka sama ibu tuh. Dia tertawa menahan malu. Aku akhirnya nekat bilang perasaanku. Dia menolak, katanya. Mas Dava, saya ini cuma janda kampung. Kamu anak orang kaya. Jangan permainkan perasaan saya. Tapi aku serius. Bahkan mulai menolak dijodohkan oleh ayah dengan anak pengusaha Jakarta. Aku mencintai Nira dengan caraku sendiri. Ketika akhirnya aku ajak dia bertemu keluargaku, semuanya hancur. Ibuku tiri menuduh Nira wanita penggoda. Ayah mengancam mencabut semua hak warisan. Kakakku bahkan berkata kasar. Janda pasar itu cuma mau hartamu. Nira menangis dan pergi. Aku mencarinya berhari-hari. Dan ketika kutemukan dia di pasar, ia memelukku dan berkata, "Aku tak bisa kehilangan kamu. Tapi aku juga tak bisa membiarkan kamu kehilangan segalanya karena aku." Aku memutuskan tinggal di kos sederhana, jauh dari keluarga. Kami menikah diam-diam, hanya dihadiri pedagang pasar. Aku buka warung kecil untuk Nira, dan dia tetap jualan lontong. Tapi kami bahagia. 2 tahun kemudian, ayah terkena stroke. Kakakku tak bisa mengurusnya karena sedang di luar negeri. Aku dan Nira yang turun tangan. Saat itulah rahasia besar terungkap. Ibu tiriku melihat Nira menyuapi ayah, lalu berkata pelan, "Kau tahu siapa yang pernah menyelamatkan ayahmu saat kecelakaan 10 tahun lalu di pinggir jalan? Perempuan ini, Nira. Dia yang pertama mengangkat tubuh ayah dan panggilkan ambulans. Dan kau, Dava, bahkan tak tahu. Lontong pertama yang kau makan setelah operasi usus buntu dulu, itu dari tangan dia." Air mataku tumpah. Ayah tak bisa berkata-kata, hanya menggenggam tangan Nira. Hari itu keluargaku menyatu kembali. Tidak karena gelar, tidak karena harta, tapi karena satu lontong, satu cinta, satu keikhlasan. Cinta bukan soal usia atau status, tapi tentang siapa yang bersedia tetap tinggal, bahkan ketika semua menolak.